Halo warga Stanzel. Selamat datang di podcast Zaincast Part 2. Perkenalkan saya Fajar. Dan saya Hisyam. Kami di sini akan menemani kalian sebagai pembawa podcast pada kesempatan kali ini. Oke, ngomong-ngomong soal podcast, pasti yang namanya podcast kita butuh sebuah materi yang akan kita bahas hari ini nih. Kira-kira kita mau bahas apa nih hari ini? Betul, Kak. Jadi di sini kita akan sharing-sharing bersama narasumber kita tentang mengelola sampah dengan bijak. Wah, itu materi yang keren banget tuh. Kayaknya teman-teman Zaincast di rumah langsung pada tertarik nih untuk nonton podcast kita pada kali ini. Tapi tadi ngomong-ngomong soal narasumber, yang jelas kita di sini nggak akan berdua doang. Kita di sini akan ada narasumber yang pastinya keren banget yang akan nemenin kita untuk membawa podcast kita pada kali ini. Betul tuh. Jadi untuk membahas mengelola sampah dengan bijak, kita punya narasumber yang keren dan kece banget nih. Tapi teman-teman pasti belum tahu kan siapa narasumbernya. Sebelum masuk ke inti podcast, kita berkenalan terlebih dahulu yuk dengan narasumber kita, yaitu Ibu Rosa Vini Anggalia, SPMM. Untuk Ibu Rosa, kami silahkan untuk memperkenalkan diri. Hai semuanya, Zaincast. Hai Ibu. Ya. Oke, perkenalkan saya Rosa Vini Anggalia. Saya guru dari SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Ya. Selamat siang Ibu. Selamat siang kembali untuk kalian semua. Kalian sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. sehat. Ibu bagaimana sendiri, dengan kabarnya, Bu? Gimana, Bu? Alhamdulillah, terlihat segar bugar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih, Bu? Ngajar PJJ lagi nih, Bu, habis PTM. Sebetulnya sih lebih seru PTM ya. Kalau PJJ itu banyak drama. Ya, Waduh. Iya betul, Bu. Iya, Kadang ada yang ngeles lah, Bu. Iya. PTM itu lebih bisa melihat wajah-wajah ganteng-ganteng dan cantik-cantik siswa-siswi. Amin. Oke. Ya. Wah, gimana nih teman-teman? Keren banget kan narasumber kita pada podcast kali ini. Jadi, udah pada tahu kan kalau Ibu Rosa ini adalah salah satu guru yang mengajar mata pelajaran PKWU di SMA Negeri 9 Kota Tangerang Selatan. Oke, karena kita udah kenal nih sama Bu Rosa, yaitu narasumber kita yang keren banget yang mau bergabung dengan kita hari ini untuk membahas tentang materi yang udah kita sebutin tadi. Kayaknya langsung aja kita masuk ke inti podcastnya nih, Bu. Nah, saya mau bertanya kepada Ibu. Nah, topik utama kita pada hari ini, Bu. Di masa sekarang ini, Bu, banyak sekali orang yang meragukan tentang kegunaan sampah. Tapi ternyata orang-orang itu tidak tahu, Bu, kalau sampah itu sebenarnya masih bisa didaur ulang dan masih bisa dibuat lagi untuk dijual, Bu. Jadi memiliki nilai jual. Nah, menurut pendapat Ibu pribadi, gimana sih, Bu, biar orang-orang ini tahu kalau ternyata sampah itu nggak harus kita langsung buang, tapi bisa kita ambil lagi, kita olah lagi untuk kita jadiin barang yang bisa dijual. Gimana tuh? Kalau menurut saya sih sesuai dengan tema ya. Kita mengelola sampah dengan bijak. Artinya kalau kita mengelola sampah dengan bijak itu kita harus punya harus punya cara atau strategi mengelola sampah yang tepat. Gitu. Gimana caranya kita mengelola sampah yang tepat supaya bisa memiliki nilai ekonomis yang tinggi gitu, supaya bisa meningkatkan kesejahteraan dari warga gitu. Padahal itu bisa dihasilkan dari sampah-sampah yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, Baik, setelah kita mengetahui tentang mengelola sampah dengan tepat, tentunya kita juga perlu mengetahui tentang pengelolaan sampah. Menurut Ibu, pengelolaan sampah yang baik itu yang bagaimana sih, Bu? Pengelolaan sampah yang baik itu menurut saya sih harus ada pemilahan. Ya, kita harus mengetahui jenis-jenis sampah dulu. Kemudian kalau kita sudah tahu jenis sampah apa yang dihasilkan oleh kita, karena kita ini adalah penghasil sampah terbesar loh. Jangan salah. Kita ini adalah manusia sebagai penghasil sampah terbesar, mulai dari pemakaian-pemakaian yang kita gunakan sehari-hari. Nah, pengelolaan sampah yang baik itu ya kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis sampah apa yang akan kita pakai, yang akan kita kelola gitu.
Jadi apa sih? Kan sampah itu ada beberapa jenis ya. Ada sampah organik, anorganik, ada sampah yang bisa didaur ulang, ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Nah, jadi kita bisa mengedukasi terlebih dahulu kepada warga atau kepada masyarakat supaya mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis sampahnya. Gitu. Oke, ternyata kita dapat ilmu baru bahwa ternyata negara kita ini salah satu penyumbang sampah terbesar ya, Bu. Oke. Berarti ya? tadi kalau ternyata kita Bu. Gimana, Bu? Iya. Emang kita bisa lihat warga-warga kita tuh masih kurang ada pedulinya dengan sampah ya, Bu. Ya. Oke, tadi kita kalau Ibu lihat sih masih banyak orang yang masih menyimpan sampah di pinggir-pinggir jalan. Pernah lihat tidak kalian? Ya, berarti kan kita harus bisa mengedukasi tuh kepada masyarakat bahwa kita tuh harus bisa memilah sampah. Kamu pernah lihat di salah satu negara tidak? Jadi warga-warga yang ada di dalam negara tersebut gitu ya. Itu dari rumah itu mereka membuang sampah, kemudian ada satu tempat dari rumah itu mereka sudah memilah-milah. Jadi tidak ada lagi petugas sampah di sana. Kalau kita kan sampah diambil sama petugas. Kalau di salah satu negara itu tidak ada lagi petugas sampah. Jadi si warganya datang ke tempat pengolahan sampah itu. Jadi ada yang misalnya kotak sampah untuk barang pecah belah gitu. Nah, tinggal dilempar. Jadi kitanya yang memilah dari rumah gitu. Seru deh pokoknya. Baik, betul sekali. Kalau tadi kita sudah tahu cara mengolah sampah yang baik nih, Bu. Sekarang gimana kalau ternyata kita ini tidak mengolah sampah itu yang salah nih, Bu? Kira-kira yang akan terjadi itu apa? Kalau kita tidak mengelola sampah, jelas jangka panjangnya sangat sangat dramatis nanti gitu. Kenapa? Karena nanti kita akan memiliki anak cucu nanti ke depannya. Otomatis nanti sampah ini akan berbahaya bagi buminya juga gitu ya. Banyak polusi, kemudian banyak bahan-bahan kimia yang bisa mengakibatkan penyakit buat diri manusia itu sendiri gitu ya. Jadi yang paling berbahaya adalah ya buat kitanya sendiri, bahwa nanti itu akan menimbulkan banyak penyakit untuk kita gitu. Baik, ternyata memang sampah ini banyak menimbulkan kerugian terhadap diri kita sendiri ya, Bu? Ya, kalau kita tidak menyadarinya. Kalau kita menyadari ya kita akan bisa memilah dari rumah. Baik, tapi apakah sampah bisa dikelola menjadi ladang ekonomi, Bu? Dan jika ada, jenis sampah apa saja yang bisa dikelola itu, Bu? Tadi kan Ibu sudah mengatakan ya di awal bahwa kalau kita bisa memilah sampah itu pasti memiliki nilai ekonomis yang tinggi gitu. Misalnya nih, salah satu contohnya minyak jelantah. Sekarang itu banyak sekali UKM atau bukan UKM ya, penggiat lingkungan yang mereka itu gencar mengumpulkan barang-barang sisa rumah tangga gitu. Jadi sekarang itu di Tangsel terutama ya, mereka sudah punya setiap RT, setiap wilayah, setiap daerah itu mereka punya bank sampah masing-masing gitu. Kalau kalian bisa melihat ke Pondok Aren, ke daerah Pamulang Timur, Pamulang Barat, kalau kalian bisa bisa berkunjung dan observasi gitu, saya rasa kalian pasti akan wow, ternyata penggiat-penggiat ini sudah bisa mengelola sampah gitu. Nah, salah satunya adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini kan misalnya minyak jelantah. Kalian tahu tidak minyak jelantah itu bisa dijadikan sebagai apa? Bahan bakar bukan sih, Bu? Jelantah bisa dijadikan sebagai sabun, salah satunya kan sabun, misalnya sabun cuci atau sabun cuci piring gitu ya. Nah, ini kan butuh edukasi gitu, butuh edukasi. Saya sudah melihat di Tangsel ini sudah banyak. Saya senang sekali dengan banyaknya penggiat lingkungan yang mulai gencar gitu. Bahkan sekarang mah supermarket juga sudah mulai
tidak ketika kita mau mau belanja itu ya, kita tidak dikasih plastik lagi, tapi kita diminta untuk membawa dari rumah atau kita membeli kantong seperti tote bag gitu ya, yang bisa kita pakai gitu. Oke, waduh, baru beberapa pertanyaan aja ilmunya udah banyak banget nih Syam kita dapat dari Bu Rosa nih. Betul banget tuh. Oke Bu, sekarang Ibu bisa nggak sih Ibu jelasin gimana cara yang tepat yang harus kita lakukan biar kita tuh bisa ngolah sampah itu jadi barang yang bernilai jual Bu? Mungkin kan sekarang kita kayak langsung sadar nih Bu, kayak wah kayaknya saya harus bikin nih barang dari sampah yang bisa dijual lagi, tapi mungkin cara yang mereka lakukan kurang tepat nih Bu. Mungkin Ibu bisa jelasin nih Bu, gimana caranya biar mereka tuh tahu cara ngolah sampah biar bisa jadi barang yang bernilai jual Bu. Sebelumnya tadi Ibu sudah katakan ya bahwa kita harus mengetahui dulu jenis sampahnya baru bisa tepat mengelola sampah. Misalnya kalau sampah organik itu, kalian tahu tidak sampah organik itu apa? Sampah organik itu yang bisa didaur ulang ya Bu? Iya, pasti bisa didaur ulang. Jadi sampah organik itu adalah sampah dari tumbuhan, dari daun-daunan. Nah, sampah organik ini itu bisa dijadikan sebagai kompos. Nah, dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini gitu ya, banyak orang yang gila dengan tanaman nih sekarang. Nah, pasti banyak daun-daunan yang terbuang di situ. Nah, bisa dijadikan sebagai kompos. Itu salah satu pengolahan sampah yang menurut Ibu paling mudah yang bisa dilakukan oleh siapapun. Karena di sana bahan bakunya pun tidak terlalu sulit gitu. Hanya menggunakan bahan dari sisa tumbuhan gitu ya. Kemudian kita tinggal tambahkan ragi. Kalian tahu ragi tidak? Ragi Bu. Buat tape. Iya. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau membuat kompos itu ya pakai pakai ragi supaya bisa terurai si bakterinya itu di dalamnya. Nah, kamu tahu lidi tidak? Mohon maaf Bu, lidi itu adalah kompos cair. Kompos cair. Jadi kompos cair dari kompos yang padat tadi itu nanti akan ada air. Jadi itu pun bisa dijadikan sebagai kompos. Nah, dari kompos padatnya, dari kompos cairnya, jelas ini akan memiliki nilai ekonomis yang tinggi gitu. Ini salah satu pengolahan sampah yang menurut saya paling mudah ya, daur ulang yang paling mudah gitu. Selain dari untuk kerajinan ya. Baik Bu, jadi tadi kan kita sudah mengetahui nih Bu ya, ternyata sampah ini banyak sekali bisa dijadikan nih barang yang bernilai jual Bu. Ya, dan bagaimana sih Bu cara kita mengetahui jenis-jenis sampah yang bisa dikelola dan didaur ulang untuk dijadikan suatu produk bernilai jual Bu? Cara kita mengetahuinya, ya, kita harus banyak literasi. Kemudian kita juga harus banyak bertanya kepada orang. Kira-kira kan kalau orang mengatakan gini, semakin banyak kita membaca, semakin banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Makanya buku itu adalah sebagai jendela dunia gitu. Nah, supaya kita bisa mengetahui sampah mana nih yang berbahaya, sampah mana yang tidak berbahaya, dengan memberikan dengan kita membaca, dengan kita bertanya kepada orang lain, pasti kita akan lebih paham gitu ya. Jadi cara mengetahuinya ya kita harus banyak baca sih gitu ya, banyak literasi gitu. Jadi kayak model sampah plastik itu beraneka ragam. Plastik itu ada 7 tingkatan. Nah, kalian paham tidak 7 tingkatannya seperti apa? Sampah plastik itu. Nah, ini kalau kalian belum paham, kita harus bisa mengedukasi gitu. Ibu bisa misalnya memberikan informasi seperti ini. Nah, ini adalah salah satu edukasi yang menurut Ibu satu hal yang luar biasa dengan kalian mau mengetahui tentang sampah ini gitu. Sebagai anak muda ya, generasi milenial ya gitu. Iya, Bu. Benar. Oke, karena tadi kita
sama-sama udah paham nih Bu tentang sampah itu baik buruknya bagaimana. Ternyata sampah itu memiliki nilai jual yang cukup tinggi di masa-masa sekarang ini Bu. Nah, karena kita tadi udah banyak bertanya nih Bu, mungkin dari Ibu sendiri sekarang ada pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman Zainkes di rumah sebelum kita tutup topik pada siang hari ini mengenai mengolah sampah dengan bijak nih Bu. Ya, sebetulnya Ibu merasa waktu 15 menit itu sesuatu waktu yang sangat pendek untuk membahas tentang sampah gitu ya. Nanti mungkin dijadwalkan mungkin 1,5 jam atau 2 jam tentang membahas sampah. Jadi nanti Ibu bisa menjabarkan dalam bentuk slide atau PowerPoint gitu ya. Kayaknya lebih oke gitu ya. Kita bikin seminar sendiri gitu ya. Iya, bisa tuh Bu. Makasih banyak sarannya. Nah, jadi kalau Ibu punya statement atau closing statement itu adalah kita harus sayang terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita menyayangi diri kita, maka itu akan berdampak terhadap lingkungan kita. Kalau kita berada di lingkungan yang kotor, tidak nyaman, maka kita membersihkan lingkungan tersebut gitu ya, itu akan berdampak. Kemudian perbanyaklah edukasi. Perbanyaklah bertanya kepada orang-orang yang paham sehingga kalian bisa mengenal sampah itu dengan baik gitu. Artinya cara memperlakukan sampah itu beraneka ragam. Jadi saya menyarankan kepada kalian sayangi lingkungan kalian dengan cara kalian menyayangi diri kalian sendiri gitu. Itu Oke, keren banget nih narasumber kita kali ini, Syam. Betul banget tuh Kak. Oke, baik Bu, terima kasih banyak kepada Ibu Rosa atas ilmu, atas sharing-sharing ilmu dan wawasannya kepada teman-teman Zainkes dan sudah menemani kita untuk membawakan podcast kali ini. Terima kasih banyak Ibu. Makasih Ibu. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi Ibu. Iya Ibu. Saya akan bilang senang hati kalau untuk anak-anak sama 9 kota Tangerang Selatan. Oke. Siap, keren banget Ibu. Makasih Ibu, dadah. Terima kasih juga kepada teman-teman Zainkes karena sudah menyaksikan dan menonton podcast kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.